Halo semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas metode harga pokok proses, yaitu yang menggunakan metode FIFO. FIFO, first in, first out. Nah, metode FIFO ini digunakan apabila ada produk dalam proses awal. Nah, produk dalam proses awal ini kan bersumber dari produk dalam proses akhir periode lalu. Nah, jadi ini kan sudah pernah diproses, karena sudah pernah diproses, dengan menggunakan metode FIFO, kita itu akan menyelesaikan yang first in, first out. Berarti kita selesaikan dulu, yaitu PDP awal ini sampai dia selesai. Setelah itu baru kita akan mengerjakan pekerjaan yang baru ya, yang dimasukkan dalam proses untuk bulan ini. Jadi antara PDP awal dengan yang dimasukkan dalam proses bulan ini itu terpisah. Beda dengan menggunakan metode rata-rata. Menggunakan metode rata-rata kalau itu adalah digabungkan saja. Untuk mengetahui yang metode rata-rata bisa dilihat di video yang lain pada YouTube channel ini ya. Nah, jadi membuat laporan harga pokok produksi seperti biasa, ada 3 hal besar yang akan kita kerjakan, yaitu yang bagian pertama adalah daftar kuantitas fisik, lalu yang kedua adalah pembebanan biaya, dan yang ketiga laporan harga pokok produksi. Nah, yang pertama kita akan melihat daftar kuantitas fisik. Daftar kuantitas fisiknya berarti kita lihat dari ini ya, kuantitas berarti terkait dengan kilogram-kilogramnya. Daftar kuantitas fisik itu terdiri dari unit masukan dan unit keluaran. Unit masukan itu adalah PDP awal. Ini PDP awal, produk dalam proses awalnya ada 4.000 kg. Kemudian dimasukkan ke dalam proses dalam bulan ini ada 40.000 kg. Kalau ditotalkan, inilah yang akan diolah, diproses. Makanya dia namanya unit masukan. Unit masukannya totalnya 44.000. Lalu pertanyaannya, ini kan harus kita olah ya sebanyak 44.000 kg. Apakah semua selesai kita olah dalam bulan ini? Nah, jawabannya kita bisa lihat dari sini. Ternyata tidak. Yang selesai itu hanya 35.000. Nah, 35.000 ini adalah unit yang ditransfer ke Departemen 2. Kenapa dia bisa ditransfer ke Departemen 2? Karena sudah selesai diolah di Departemen 1 ini. Makanya produk selesainya adalah yang ini, 35.000. Kemudian diketahui selanjutnya, lalu sebagian lagi kemana? Sebagian lagi adalah produk dalam proses akhir 9.000. Kalau kita totalkan, itu 35.000 ditambah 9.000 sudah 44.000. Artinya, ini unit masukan sudah sama dengan unit keluaran. Di daftar kuantitas fisik itu sudah selesai. Kita lanjut ke pembebanan biaya. Pembebanan biaya ini kita harus memisahkan, kan tadi kalau metode FIFO first in first out. Jadi antara PDP awal dengan yang akan kita produksi bulan ini itu dipisahkan. Makanya pertama ketika membuat pembebanan biaya, kita akan buat dulu secara terpisah harga pokok untuk BDP awal. Harga pokok BDP awal sudah diketahui di sini ya. 1.800.000 untuk bahan baku, 1.200.000 untuk tenaga kerja, biaya overhead-nya 1.920.000, totalnya 4.920.000. Ini maksudnya apa? Ini adalah untuk PDP awal, artinya PDP awal yang sudah menyerap biaya sampai dia penyelesaiannya ke sini, ke 100% bahan baku
dan 40% biaya konversi. Jadi sampai ke tingkat penyelesaian ini tentunya kan ada biaya. Contohnya bahan bakunya udah 100%, berarti ada uang yang sudah kita keluarkan untuk sampai ke level 100% bahan baku. Tenaga kerja juga misalkan yang 40% ini kan tidak mau ya kalau dia digratiskan. Tentu kita harus bayar juga. Nah, untuk tenaga kerja berarti sampai ke level 40% sudah diserap 1.200.000. Kemudian untuk overhead juga sampai ke level 40% sudah dikonsumsi biayanya sebanyak 1.920.000. Nah, jadi di pembebanan biaya ini adalah biaya yang sudah diserap hingga level seperti ini, tingkat penyelesaian ini. Nah, selain dari PDP awal kan kita juga akan mengolah biaya untuk bulan ini. Misalnya kita anggap bulan ini adalah bulan Februari. Nah, jadi ini ada bahan bakunya. Ya, oke, di sini di soal diketahui di bulan Februari ya. Nah, jadi ini untuk biaya produksi bulan Februari untuk bahan baku 20.200.000, biaya tenaga kerja 29.775, biaya overhead 37 juta sekian, itulah yang akan kita pindahkan ke sini. Maka totalnya ada 87.290 sekian. Nah, jadi biaya yang harus kita pertanggungjawabkan tidak hanya yang ini, yang 87 sekian, tetapi termasuk juga yang harga pokok BDP awal. Maka kita totalkan setelah dijumlahkan keduanya itu menjadi 92 juta sekian. Oke, lalu seperti biasa kita akan menghitung unit produk ekuivalensi. Oke, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, untuk menghitung unit produk ekuivalensi rumusnya adalah BDP awal dikali persentase penyelesaian yang dibutuhkan. Nah, jadi kan dia udah selesai 40%, berarti yang dibutuhkan tinggal berapa persen lagi gitu kira-kira. Nah, kalau bahan baku udah 100%, berarti berapa persen lagi. Jadi sisa yang dibutuhkan. Kemudian ditambahkan dengan produk selesai dikurangi dengan BDP awal. Kenapa ini dikurangi? Karena ini BDP awal udah kita hitung di sini. Jangan sampai ada yang dihitung dua kali. Kemudian ditambah dengan BDP akhir dikali persentase penyelesaian seperti biasa. Kita masukkan ke angkanya. Nah, jadi untuk bahan baku BDP awal, berapa unit BDP awalnya? Ini 4.000. Dikali dengan persentase penyelesaian yang dibutuhkan. Lihat, bahan baku udah 100%. Apakah masih ada lagi perlu diselesaikan? Tidak lagi. Kalau untuk bahan baku karena udah 100%, berarti 100 kurang 100 itu udah tinggal 0%. Nah, kemudian kita tambahkan dengan produk selesai. Produk selesainya ada 35.000 unit. Nah, kemudian kita kurangi dengan BDP awal. Kenapa? Karena di 35.000 yang unit selesai ini terdapat 4.000 yang berasal dari PDP awal. Nah, sedangkan PDP awal udah kita hitung nih di sini. Jadi jangan sampai dihitung dua kali. Makanya kita kurangkan dengan 4.000. Kemudian kita tambahkan dengan BDP akhir seperti biasa. BDP akhirnya 9.000 dikali ini langsung persentase penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya 100%. Jadi bedakan antara kalau dia BDP awal adalah persentase yang dibutuhkan. Tinggal berapa persen lagi gitu. Kan ini kalau BDP awal itu sudah pernah diolah sebelumnya. Nah, makanya tinggal persentase berapa persen lagi yang harus diselesaikan. Nah, sedangkan kalau PDP akhir langsung aja ke tingkat penyelesaiannya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, ini tadi PDP awalnya dikali 0% karena bahan baku sudah 100%, kemudian 35.000 ini dikurang dengan 4.000, kemudian 24 itu adalah 9.000 untuk PDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya. Hati-hati ya, kalau menggunakan metode FIFO, kita harus jelas membedakan tingkat penyelesaian untuk PDP awal dan PDP akhir.
Kemudian kita lanjut untuk biaya tenaga kerja. Ya, sama rumusnya adalah BDP awalnya 4.000, kemudian dikalikan. Kan tingkat penyelesaian BDP awal untuk tenaga kerja itu 40. Berarti berapa persen lagi? Berarti 100 kurang 40, berarti tinggal 60% lagi. Kemudian kita tambahkan dengan produk selesai 35.000 dikurang dengan 4.000 PDP awalnya. Kemudian kita tambahkan dengan PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian untuk BDP akhir. Hati-hati, BDP akhir, maka ini 70%. Oke, maka ketemu yang ini. Rumusnya seperti itu. Karena ini biaya konversi, berarti untuk overhead juga caranya sama. Maka angkanya sama. Harga pokok per unit ekuivalensi tinggal kita bagi aja. Ini ya, bahan baku dibagi unit produk ekuivalensinya ketemu 505. Demikian juga yang ini tinggal dibagikan aja dari sini. Nah, ini selanjutnya kalau kita total berarti 2.195, artinya ini adalah untuk harga 1 unit produk selesai karena di dalamnya sudah terdapat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu selanjutnya kita akan perhatikan di membuat laporan harga pokok produksi. Nah, laporan harga pokok produksi itu juga kita mulai dari PDP awal. Karena di metode FIFO, antara PDP awal dan yang unit kita produksi bulan ini itu dipisahkan. Makanya dari awal kita mulai dari PDP awal terlebih dahulu. Harga pokok PDP awal 4.920. Ini tadi sudah kita rincikan di atas. Yang ini jadi langsung kita ambil aja totalnya. Nah, ini kan sampai ke level 40. Berarti kita akan hitung penyelesaiannya. Nah, jadi untuk bahan baku berarti rumusnya adalah PDP awalnya berapa unit dikali dengan berapa persen lagi yang harus diselesaikan. Nah, karena bahan baku tingkat penyelesaiannya 100%, berarti 100 kurang 100 itu 0. Jadi dikali dengan harga 1 unitnya untuk bahan baku Rp505. Nah, jadi apapun yang dikali 0 ya hasilnya 0 ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk tenaga kerja. Unit untuk BDP awalnya 4.000, berapa persen lagi? Dia sudah selesai 40%, berarti sisa penyelesaiannya 60% lagi. Kita kalikan 60%, lalu dikali harga 1 unit tenaga kerja 750.000. Jadi kalau kita hitung hasilnya itu menjadi 1.800.000. Demikian juga overhead, ya. Ini unit PDP awalnya dikalikan 60% lagi yang harus diselesaikan dikali dengan harga 1 unit untuk overhead itu 940, maka ketemulah dia angkanya segini. Lalu kita jumlahkanlah dia penyelesaiannya, kita butuh lagi uang 4 juta sekian untuk menyelesaikan sampai dia ke 100%. Nah, jadi totalnya kalau ini sampai ke level 40%, ini penyelesaiannya sampai ke level 100%, ini 60% lagi ya, supaya 100%, maka totalnya jadi 8.900.000 sekian. Itu masih untuk PDP awal aja. Nah, padahal uang yang harus kita pertanggungjawabkan sebanyak 92 juta sekian. Nah, sebagian lagi kemana? Berarti sebagian lagi kita gunakan untuk menyelesaikan, untuk produk selesai. Artinya sudah diserap oleh produk selesai. Produk selesainya ada 35.000 unit tadi. Ini 35.000 unit. Lalu kan di dalam 35.000 unit ini yang selesai, ini ada juga terdapat 4.000 unit berasal dari PDP awal. Karena ini kita harus selesaikan duluan, otomatis yang 4.000 ini pasti ada di dalam sini. Nah, jadi berarti karena kita sudah hitung yang 4.000 unit itu tadi 8 juta sekian, berarti nggak boleh dihitung lagi 2 kali. Maka kita keluarkan dia. Maka kita kurangkan 35.000 dikurang 4.000 dikali harga 1 unit produk selesai. Maka ketemulah angkanya
seperti ini. Ya, ini produk selesainya, kemudian dikurangi dengan PDP awal dikali harga 1 unit produk selesainya. Lalu ini selanjutnya sebagian lagi uang itu sudah diserap oleh PDP akhir. PDP akhirnya berapa unit? 9.000 unit. Nah, jadi kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya 100% untuk PDP akhir untuk bahan baku dikali harga 1 unit bahan baku 505. Maka ketemu yang ini. Gitu. Nah, sama ini juga udah biasa ya untuk tenaga kerja juga PDP akhir. Lihat aja judulnya karena ini PDP akhir berarti unitnya si PDP akhir. Kalau PDP akhir langsung ke tingkat penyelesaiannya aja. Lalu dikalikan harga 1 unitnya. Maka ketemu 4 juta sekian. Ini overhead juga caranya sama. Ini unit BDP akhirnya, ini tingkat penyelesaiannya untuk overhead, ini harga 1 unit untuk overheadnya. Maka ketemu seperti ini. Kalau kita total PDP akhir, untuk PDP akhir uang kita sudah diserap sebanyak 15 juta sekian. Lalu kita totalkanlah, yaitu berasal dari PDP awal, ya, dari total PDP awal 8 juta sekian, untuk produk selesai 68 juta sekian, untuk BDP akhir 15 juta sekian. Kalau di totalnya adalah 92 juta 210. Nah, berarti ini biaya yang harus dipertanggungjawabkan sudah sama dengan pertanggungjawaban. Nah, itu kira-kira untuk menghitung metode harga pokok produksi menggunakan metode FIFO ya. Nah, jadi kalau untuk di departemen 2 ya sama aja gitu. Yang membedakannya intinya cuma di sini nanti. Yang menjadi unit masukan di departemen di departemen 2 itu berasal dari produk selesai dari departemen 1. Produk selesainya tadi 35.000, berarti itulah yang menjadi unit masukan di sini. Nanti kalau yang ini bisa diperhatikan lagi di atas. Kemudian lalu apa lagi? Berarti harga pokoknya juga seperti itu. Berarti harga pokok dari departemen 1 kan adalah yang ini ya. Ini berarti inilah yang kita pindahkan ke sini. Gitu. Kalau cara perhitungannya yang lain sama ya. Jadi kalau menggunakan metode FIFO itu adalah antara PDP awal dengan biaya yang sekarang itu harus dipisahkan. Lalu perhatikan rumus untuk menghitung unit ekuivalensinya. Kemudian di laporan harga pokok produksi pun konsepnya sama. PDP awal kita harus hitung terlebih dahulu karena dia harus terpisah dari produk yang kita olah atau kita selesaikan selama bulan ini. Demikian untuk metode harga pokok proses yang menggunakan metode FIFO karena adanya PDP awal ya. Sampai ketemu di video yang lain. Kita akan bahas di video yang lain adalah menggunakan metode FIFO, tetapi ada kasus ya, yaitu bisa kasus hilang, yaitu hilang di awal atau hilang di akhir proses produksi. Thank you.